Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang istri dari seorang suami yang di dalam bimbingan saya dari jarak jauh. Suaminya mengajarkan istrinya tentang sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah yang saya anjurkan kepada si suami untuk bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu melalui sarana takwa dengan menjaga amalan yang wajib, tidak boleh ditinggal, dan menambahkan amalan sunnah dengan memperbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Dan alhamdulillah istrinya juga mau mengamalkan. Sehingga setelah mujahadah dengan membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah selama 30 menit setiap sekali majelis, sekali duduk, akhirnya istrinya itu mendapatkan mimpi, petunjuk, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW membagi mimpi menjadi 3 yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Mimpi yang baik, kabar gembira itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan, dan mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Nah, mimpi yang dialami istri dari saudara kita ini adalah tergolong mimpi yang baik, mimpi kabar gembira. Visual mimpi yang dialami istrinya itu berupa bermimpi air bening yang mengalir ke dalam rumahnya dengan disertai banyaknya ikan kecil-kecil. Kemudian istri saudara kita itu terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya mentakwilkan atau memaknai mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi bukan hanya kembangnya tidur, melainkan mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga ilmu takwil mimpi. Beberapa dalil diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Kisah mimpi juga banyak dikisahkan di dalam Al-Quran pada surat Yusuf dalam beberapa ayat, pada surat As-Saffat ayat 102 terkait dengan sejarah hari raya Idul Adha, hari raya kurban yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad terdapat di dalam surat Al-Anfal dan juga pada surat yang lainnya. Selain di dalam Al-Quran, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, banyak sekali kisah mimpi terdahulu yang dijelaskan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang dialami Nabi Muhammad dan juga orang-orang terdahulu. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi kalau misalkan seorang muslim yang soleh dan mimpi seorang mukmin, itu bisa mendapatkan peluang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi yang mana mimpi itu bagian dari nubuah. Bagian dari nubuah, bagian dari kenabian itu tidak mungkin dusta. Sehingga mimpi yang didapatkan oleh dua golongan tersebut itu adalah petunjuk. Bisa jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijadikan dalil. Tentunya mimpi tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau melanggar dari ketentuan syariat, maka mimpi tersebut tidak boleh dijadikan dalil. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa simak sendiri pada video di deskripsi ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya kisahkan kepada Anda semua, di dalam mimpi yang dialami istri dari saudari kita itu ada simbol-simbol air bening yang mengalir ke dalam rumah dan juga banyaknya ikan-ikan kecil. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu berarti ada makna yang tersirat. Mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu terkadang terjadi di dalam kehidupan nyatanya sesuai visual mimpinya, yang mana hal itu berarti tidak perlu ditakwil karena akan terjadi sebagaimana visual mimpinya. Tetapi ada juga
Mimpi petunjuk dari Allah berupa simbol-simbol yang mengandung makna tersirat dan itu perlu ditakwil seperti hanya mimpi yang sekarang ini saya kisahkan. Air bening yang mengalir ke dalam rumah itu maksudnya Allah merahmati. Allah merahmati istri dari saudara kita itu karena mujahadahnya. Karena beliau mendapatkan mimpi setelah mujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh, melawan hawa nafsunya dengan sarana takwa, memperbanyak amalan sunnah, memperbanyak sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang sebelumnya jarang sekali bermimpi tentang kebaikan-kebaikan, tentang spiritualnya, sekarang sudah mendapatkan kebaikan, petunjuk dari Allah, konfirmasi dari Allah, bukan menduga-duga, tapi kepastian tentang keadaannya ketika dia sudah melakukan amalan takwa, amalan soleh dengan memperbanyak sholawat. Jadi air bening yang mengalir ke dalam rumah itu adalah rahmat, pertolongan Allah. Berupa apa? Nah, di dalam visual mimpi itu ada visual berikutnya, yaitu banyaknya ikan kecil-kecil. Ikan itu simbol dari rezeki. Nah, tapi rezekinya masih kecil-kecil karena apa? Mujahadahnya masih belum banyak dilakukan, belum istiqomah. Jadi kalau misalkan saudari seorang istri dari saudara kita itu memperbanyak mujahadah dengan sholawatnya, itu pasti lebih banyak lagi mendapatkan karunia-karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya suaminya, sebut saja Fulan juga mengamalkan sholawat ya Sayyidi Rasulullah yang lebih istiqomah daripada istrinya. Beliau suaminya itu mendapatkan banyak kebaikan, petunjuk tentang spiritualnya, konfirmasi dari Allah. Yang terakhir tempo hari yang ceritakan kepada saya mendapatkan jas buah agus yang dipakaikan kepada beliau yang warnanya abu-abu, kemudian dituntun oleh seorang wanita dan seorang laki-laki menuju perjalanan. Yang insya Allah akan saya ceritakan kepada mimpi berikutnya, pada video berikutnya. Nah, kalau misalkan kita mengetahui simbol di dalam mimpi itu, pastilah ada benang merahnya dengan ilmu syariat yang terkandung di dalam Al-Quran dan kadang juga terkandung di dalam hadis. Nah, seperti ini cara mentakwilkan mimpi. Jadi bukan dengan persangkaan, ada tolok ukurnya sebagai ukuran kebenaran yang hakiki bahwa itu petunjuk dari Allah. Air bening itu terkait dengan firman Allah yang disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan, lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati, dalam kurung tandus. Begitu juga di dalam surah Al-A'raf, Allah ayat 57, Allah berfirman, dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmatnya, dalam kurung hujan. Jadi rahmatnya itu berupa hujan. Hujan itu kan airnya bening. Seperti hanya mimpi yang dialami istri saudara kita itu air bening yang mengalir ke dalam rumahnya. Jadi rahmatnya berupa hujan. Sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke suatu negeri yang mati, dalam kurung tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Nah, jadi Allah itu merahmati istri dari saudara kita itu ya, dengan apa? Dengan rezeki yang masih kecil-kecil. Rezeki apa? Rezeki itu banyak. Bisa berupa ketaatan, ya, keistiqomahan dalam menjalankan amalan wajib maupun amalan sunnah, ya, berupa kemudahan memahami ilmu-ilmu Allah, berupa penghapusan dosa, berupa dirubahnya sikap-sikap buruk dalam dirinya, dirubah menjadi sifat-sifat kebaikan. Nah, itulah hasil dari seseorang yang bertakwa, yang bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh dengan sarana bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, dan juga menjauhi larangannya dengan niat yang benar dan cara yang benar pula. Akhirnya mendapat kebaikan. Karena apa? Allah berfirman, Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi kalau misalkan ada saudara-saudari kita yang lain yang menyimak video ini ingin merasakan bagaimana dampak dari mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah setiap 30 menit, sekali duduk, sekali majelis, menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, terserah waktunya, siang, sore, malam, terserah. Nantinya pada hari-hari berikutnya, entah itu seminggu atau beberapa hari atau sebulan atau 40 hari, akan mendapatkan konfirmasi dari Allah tentang keadaan diri spiritualnya dari sudut pandang Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.